Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Masih dengan saya Josian lagi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video saya, dan kali ini saya akan share 5 tips sukses semangat agar bisa bisnis online-nya berhasil ya, maksimal. Nah, tapi sebelum Anda simak videonya, teman-teman silakan klik tombol subscribe dan like, serta teman-teman boleh komen dan bertanya supaya channel ini bisa kita kembangkan sama-sama sehingga banyak video dan pelajaran-pelajaran yang bisa Anda pelajari nantinya ya. Dan perhatikan teman-teman, pelajaran ini akan terus saya buat secara bertahap dan terperinci sehingga teman-teman harus dapat secara bertahap juga. Sip. Oke, saya mau share 5 tips sukses dan semangat agar bisnis online Anda bisa berhasil maksimal, teman-teman. Yang pertama ya, sini saya tuliskan yang pertama gitu ya, yaitu milikilah ya komunitas atau grup ya, atau misalnya teman atau partner ya. Kenapa? Karena teman-teman, yang kebanyakan saya lihat itu ya, yang susah gitu atau gagal atau mereka akhirnya mundur di tengah jalan itu karena mereka tidak memiliki komunitas ini. Kenapa mereka kalau tidak punya komunitas mereka gagal atau mundur? Karena biasanya akan memiliki yang namanya jenuh, teman-teman. Di sini ada jenuh. Jenuh itu contohnya gini ya, teman-teman. Kalau di dalam bisnis online itu tidak serta-merta ketika Anda memulai bisnis online maka Anda langsung berhasil, teman-teman. Itu enggak begitu. Ada proses, ada waktu, seperti yang di video saya yang sebelumnya Anda bisa lihat ya, di video saya yang sebelumnya bisa lihat di sini juga di card. Nah, itu teman-teman bisa lihat bahwa saya mengajarkan bahwa satu proses untuk Anda bisa berhasil, teman-teman. Jadi nggak bisa itu kalau misalnya Anda belajar dari seseorang yang bisnis online, mereka punya omset udah sampai ratusan juta gitu. Terus kemudian Anda tiba-tiba lompat ke sana gitu. Artinya Anda juga dapat ratusan juta. Itu nggak bisa, teman-teman. Saya fair aja dan saya buka-bukaan ke teman-teman. Dan saya tidak pernah mengiming-imingi Anda bahwa di bisnis online itu begini dan seterusnya. Oke, bisa terjadi, potensinya ada. Tapi teman-teman harus punya proses. Jadi syarat yang pertama sekali adalah supaya teman-teman bisa berhasil itu milikilah komunitas. Jadi dengan adanya komunitas, grup, teman, partner, Anda bisa sharing, teman-teman, di sana. Anda bisa kemukakan keluhan Anda bisa bertanya, bahkan ada pertanyaan orang lain, Anda jadi belajar, teman-teman. Dan saya juga melakukan ini. Ada banyak grup-grup, teman-teman bisa lihat di grup-grup saya juga kan, saya sering juga sharing di Facebook juga. Itu banyak grup yang saya ikuti, teman-teman. Bahkan saya mengikuti grup-grup yang orang-orang berhasil gitu ya. Nah, itu juga teman-teman harus punya. Jadi jangan sungkan dan jangan merasa rugi ketika Anda mengikuti grup orang lain. Kemudian yang kedua, teman-teman, di sini nih contekannya udah seperti biasa udah saya buat ya. Jadi buat target, teman-teman. Nah, ini yang kebanyakan juga orang nggak buat nih. Nah, dan targetnya ini masuk akal, kalau saya bilangnya masuk akal ya, masuk Pak Eko. Nah, maksudnya itu begini teman-teman. Biasanya orang baru mulai karena yang dicontoh itu adalah omset udah ratusan juta, mikirnya langsung ya paling enggak puluhan juta lah gitu kan. Ini yang dicontoh nih, misalnya mentornya ratusan juta gitu atau miliaran. Dia merasa bahwa dia sama tuh seperti orang itu. Ini salah, teman-teman. Enggak bener ini gitu ya. Jadi caranya buat target, teman-teman, itu yang masuk akal. Kalau Anda misalnya pemula, ya, masih baru, jangan langsung sebegitu gitu. Jadi masuk akal dulu. Biasanya saya membuat tangganya atau grafiknya itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi dia bertangga seperti ini ya. Saran saya buat target yang masuk akal dulu, teman-teman. Misal, oke, di sini misalnya 500.000 sebulan per bulan. Nah, di sini bulan berikutnya misalnya 1 juta per bulan. Seperti itu, teman-teman. Terus ya, meningkat pelan-pelan. Kemudian berikutnya adalah misalnya 2 juta ya per bulan. Berikutnya 5 juta per bulan. Lama-lama ya, ini misalnya bulan 1, 2, 3, 4, 5 bulan aja Anda misalnya udah dapat misalnya 8 juta per bulan. Ya.
Jadi ini yang kebanyakan orang tidak buat loh teman-teman. Jadi Anda harus buat target yang masuk akal. Jangan asal ya teman-teman ya. Nggak boleh ngasal. Kalau ngasal biasanya pasti nggak berhasil. Contoh ya, dia ngasal nih. Ah udah Bang Jos, saya pokoknya targetnya sebulan itu misalnya 50 juta gitu. Ini kan ngasal, baru mulai target udah 50 juta. Akhirnya dia dalam sebulan tuh sampai nggak ke target ini? Nggak sampai. Nah kalau nggak sampai gimana? Mundur kan? Mundur. Itu teman-teman. Jadi buat target yang masuk akal ya teman-teman. Kemudian yang ketiga nih. Oke, yang ketiga kita lihat lagi contekannya ya. Bagikan ilmu kepada orang lain. Nah ini bagus banget nih ya. Bagi ilmu kepada orang lain ya. Nah ini enak banget ini. Kenapa enak banget? Saya lebih seneng banget biasanya untuk hal yang ini. Kenapa? Karena saya pun sering berbagi. Bahkan ilmu yang sekarang Anda bisa tonton ini pun saya bagi teman-teman. Nah, kenapa kita harus berbagi ilmu kepada orang lain? Ada kebanyakan orang mengatakan, aduh berbagi ilmu nanti orang jadi tahu dong ilmu saya. Dan sampai hari ini Anda pun yang menonton video saya yakin mikirnya begini, aduh nanti saya kalau bagi ilmunya ke orang lain jadi tahu jadi kompetitor saya nih. Ya gitu kan. Teman-teman, yang saya alami sebenarnya selama saya berbagi ilmu kepada orang lain, justru malah omsetnya meningkat teman-teman. Kenapa? Karena dengan berbagi ilmu kita jadi lebih paham. Nah ini kuncinya, ini harus begini berpikirnya, positif ya. Kita jadi lebih paham teman-teman ya, lebih paham. Bahkan biasanya begini, kalau Anda berbagi ilmu, Anda jadi katam nih bahwa oh ini di sini masalahnya, ini di sini masalahnya. Oh ternyata foto kurang begini. Oh kalimatnya harus begini. Oh cara jawab konsumen harus begini. Banyak sekali teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita ini, contohnya saya berbagi ilmu kepada teman-teman, saya jadi remind lagi gitu, ngingat lagi, oh iya ternyata yang begini. Paham ya teman-teman? Jadi jangan pelit ilmu. Nah di sini ada kata singkatnya itu, kata kuncinya ya, adalah jangan pelit bagi ilmu. Bagi aja gitu. Anda boleh share di Facebook, Anda boleh share di YouTube Anda, kayak saya nih, saya share di YouTube juga, di Facebook juga, di Telegram saya juga saya share gitu ya. Jangan takut teman-teman, rezeki udah ada yang ngatur, yang penting Anda tinggal lakukan aja, berbagi aja kepada orang ya. Oke, yang keempat nih. Yang keempat itu adalah terus belajar ya. Terus belajar hal baru nih. Bentar. Nah, ini terus belajar hal baru. Nah, ini juga sama teman-teman. Kebanyakan orang kalau udah dia ada istilahnya comfort zone ya. Nah, nih ada saya comfort ya zone. Biasanya orang kalau misalnya sudah mencapai target yang middle gitu ya, misalnya udah dapat omset 50 juta sebulan, 100 juta, dia akan berhenti belajar. Itu naluri alamiahnya manusia, teman-teman. Ya, udahlah segini udah mantep kok gitu. Ya, tapi ternyata teman-teman ingat ya bahwa kompetitor itu akan tetap ada. Orang lain itu ada dan mereka bisa terus belajar sampai akhirnya mereka merebut pasar. Oleh karena itu kuncinya adalah teman-teman harus terus belajar. Terus belajar. Saya sendiri terus belajar dari orang-orang lain loh teman-teman. Ya mereka-mereka yang bisnisnya lebih besar lagi, omset bahkan miliaran. Itu saya belajar dari mereka. Saya beli buku, saya nonton YouTube, saya googling, dan lain sebagainya. Bahkan saya sekarang lagi belajar juga bagaimana membuat video yang bagus lah, ciamik gitu. Supaya orang lain juga bisa melihat bagus videonya. Jadi belajar semua gitu ya. Dan terus belajar, jangan pernah berhenti. Ketika Anda sudah berada di comfort zone Anda, silahkan keluar cari tantangan baru supaya Anda bisa memberikan inovasi-inovasi kepada bisnis online Anda, teman-teman. Sip, paham ya? Terus belajar, kalau memang harus bayar pun nggak masalah, teman-teman. Karena dengan kita bayar, ya, kita investasi, jadi kita bisa dapat ilmu yang lebih dari orang lain. Dan biasanya ini saling keterkaitan teman-teman. Ketika Anda terus belajar, dapat komunitas, di komunitas itu Anda bisa sharing, buat target lagi yang baru, target masuk akal, capai targetnya, bagi ilmunya, belajar lagi, terus begitu, cycle terus ya. Oke, yang kelima teman-teman, yang terakhir, itu yang terakhir adalah refreshing. Nah ini yang
refresh. Ya, refresh itu maksudnya kalau saya pribadi perlu libur ya, atau apa tuh namanya? Ya, libur lah, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Kenapa? Karena manusia itu ada yang namanya, dia nomor satu tadi teman-teman lihat tuh, ada yang namanya jenuh, itu ada loh teman-teman ya. Jenuh itu ada. Siapapun bisa jenuh. Dan jenuhnya itu bisa macam-macam teman-teman. Bahkan orang yang punya penghasilan bisa puluhan juta, ratusan juta setiap bulan, itu mereka bisa jenuh loh teman-teman. Saya pernah mengalami jenuh ketika ada omset sampai ratusan juta, tiba-tiba jenuh gitu. Apalagi ya gitu. Terus ngapain lagi ya gitu. Dan itu bukan dibuat-buat loh teman-teman. Itu menunjukkan bahwa justru benar manusia itu perlu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, disitulah teman-teman tuh perlu yang namanya libur. Jadi jangan cari duit melulu teman-teman. Biasanya seperti yang udah saya katakan tadi teman-teman, ini biasanya cycle teman-teman. Nih ya, saya kasih tandanya ini bling-bling gitu ya. Nih, sampai sini, putar lagi, naik ke atas. Nah, ini biasanya cycle teman-teman. Saya kasih panahnya ke sini. Saya kasih panahnya ke sini, saya kasih panahnya ke sini. Ya. Jadi ini cycle terus teman-teman. Kalau Anda udah jenuh, cari tantangan baru. Kalau Anda sudah jenuh, perlu liburan. Habis itu masuk komunitas, sharing di sana, buat target lagi, bagi ilmu ke orang, terus belajar hal baru, refreshing lagi, terus begitu. Terus. Sehingga nanti biasanya yang akan muncul adalah Anda tidak hanya berbisnis online, teman-teman. Ya, saya ulangi, Anda tidak hanya bisnis online, bisnisnya bisa nambah loh teman-teman. Ya, nih bisnisnya bisa nambah nih. Sip, dan itu yang saya lakukan. Bahkan saya sekarang membuat sesuatu lagi nih. Ya, saya belum bisa bocorin, tapi saya bikin sesuatu. Dan itu biasanya munculnya ketika jenuh itu mulai masuk. Jadi comfort zone-nya saya coret nih. Comfort zone saya coret, terus kemudian saya buat sesuatu lagi yang baru. Tinggal ditunggu aja nanti teman-teman, ya. So, itu aja buat teman-teman. Ada 5 tips sukses dan semangat agar bisnis online Anda bisa berhasil secara maksimal. Jangan lupa tombol subscribe-nya diklik dan like serta komen. Teman-teman juga bisa share video ini kepada yang lain supaya mereka bisa dapat manfaatnya. Sip, itu aja mungkin dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.